Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat data flow diagram dengan menggunakan Sybase Power Designer. Oke, pertama kali setelah kita buka aplikasi Sybase Power Designer-nya, kita buat create model. Kemudian kita pilih untuk kategorinya information, kemudian kita pilih data flow diagram, lalu masukkan model name-nya sesuai nama aplikasi yang dibangun. Misal sistem informasi perpustakaan. Kemudian kita oke. Lalu pada bagian toolbox di sebelah kanan ini, kita akan menggunakan simbol-simbol untuk data flow diagram. Yang pertama, dalam data flow diagram kita membuat dulu diagram konteks atau DFD level 0. Dan di sini kita membuat satu proses dan juga satu entitas. Sebagai contoh, misal di sini prosesnya kita beri nama Sistem Informasi Perpustakaan. Lalu untuk entitasnya kita isikan misal petugas atau admin. Lalu untuk menghubungkan antara proses dengan entitas, itu kita menggunakan flow. Nah, di mana ada flow request data, yaitu petugas dari petugas ke sistem. Ada juga pengembalian data atau laporan dari sistem ke petugas atau ke suatu entitas. Nah, di sini kita akan membuat beberapa flow. Yang pertama, flow untuk login. Di sini bisa kita klik 2 kali di flow yang sudah kita buat. Kita beri nama misal login admin. Oke. Lalu yang satunya, ketika petugas melakukan login, maka apa yang dikembalikan oleh sistem? Sistem mengembalikan verifikasi login. Nah, seperti itu. Di sini untuk menampilkan keterangan atau nama flow-nya, bisa kita klik kanan dari layar ini, layar background ini, klik kanan, pilih display preferences, kemudian pilih menu flow, lalu kita pilih yang name, lalu oke, dan pilih yang all symbol, lalu kita oke lagi. Nah, sekarang nama flow-nya sudah muncul. Kemudian kita buat beberapa flow lagi, semisal ada request data buku, kemudian laporan data buku, lalu ada data anggota, kemudian laporan anggota, lalu ada data peminjam, kemudian laporan peminjam, dan yang terakhir misal ada data pengembalian. Data pengembalian dan laporan pengembalian. Nah, sini kalau dirasa kurang besar, bisa kita ubah format shape-nya. Ya, kemudian di sini kita bisa ubah nama flow-nya supaya lebih mudah dipahami. Data, buku, kemudian laporan, atau kita singkat laporan buku, lalu ada
data anggota, laporan anggota, data peminjaman, laporan peminjaman, data pengembalian, dan laporan pengembalian. Dan di sini untuk konteks diagramnya sudah jadi. Nah, dalam data flow diagram itu setiap proses jika diperlukan maka kita bisa melakukan decompose ya. Untuk hal ini karena masih DFD level 0 atau diagram konteks, pastinya proses yang secara global ini masih dapat kita decompose untuk membuat menjadi DFD level 1. Nah, tetapi sebelum kita decompose, dalam si Base Power Designer kita bisa memasukkan terlebih dahulu data-data yang nantinya akan digunakan kembali pada DFD level 1, di mana nanti dalam aplikasi Sybase ini ada tools untuk melakukan pengecekan model, apakah model yang kita bangun itu DFD-nya benar atau salah. Nah, maka kita masukkan dulu modelnya di menu model, kemudian pilih data. Nah, di list of data ini kita masukkan semua yang tadi sudah kita buat di flow ini. Misal dari login admin, model data ya, ini ya, login admin, kemudian verifikasi login. Nah, sebetulnya di sini untuk penamaan flow dan penamaan data itu tidak harus sama ya, cuma mengapa saya buat sama agar memudahkan kita saat membuat flow atau prosesnya. Kemudian ada data buku, nah, sudah kita buat ke 10 datanya ini dan sudah sesuai namanya supaya mudah. Setelah itu kita oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan decompose proses dari sistem informasi perpustakaan ini. Kita bisa klik kanan kemudian pilih decompose proses, dimana di situ terdapat simbol plus yang menandakan bahwa proses ini bisa di decompose ya. Kemudian kita klik kanan kemudian pilih open diagram. Dari hasil decompose maka akan membawa entitas dari proses sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lanjutkan, semisal membuat beberapa proses lagi. Ada proses 1.1 ya, atau DFD level 1.1 begitu. Semisal untuk 1.1 ini proses login, kemudian proses pengaksesan data buku, lalu pengaksesan data anggota, data peminjaman, kemudian data pengembalian. Proses-proses ini kita ubah dulu. Proses login, kemudian mengelola data buku, lalu ada mengelola data anggota, lalu ada mengelola data peminjaman, dan yang terakhir ada mengelola data pengembalian. Oke, di sini saya ubah dulu formatnya supaya lebih jelas. Oke, lalu setelah seperti ini, di sini kita akan menggunakan data store
data store ini jika dalam implementasinya di database itu seperti tabel ya. Nah, dimana setiap proses-proses ini nanti mengakses data apa begitu, atau mengakses tabel apa. Nah, untuk login, semisal kita mengakses tabel user, kemudian untuk data buku, kemudian untuk mengelola data buku, kita akses tabel buku, lalu anggota, tabel anggota, ini tabel peminjaman, dan yang ini tabel pengembalian. Nah, jika sudah dibuat, untuk data store-nya kita ubah dulu namanya supaya lebih mudah dipahami. Nah, kemudian untuk menghubungkan proses dengan data store itu kita menggunakan resource flow. Nah, dalam artian di sini proses login menggunakan tabel user, begitu kan? Mengelola data buku menggunakan tabel buku dan seterusnya. Jika sudah, di sini kita buat flow dari entitas ke prosesnya sama seperti diagram konteks tadi, di mana setiap flow request itu pasti ada feedbacknya ya. Oke, kita buat dulu untuk flow-nya. Nah, jika sudah, maka di setiap flow ini tinggal kita klik 2 kali, lalu sama seperti tadi kita berikan namanya. Dan jika sudah, bisa kita tampilkan display preference-nya, kita ubah yang name. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengecekan apakah DFD kita benar atau salah, kita menambahkan dulu data list yang tadi sudah kita buat di konteks diagram. Nah, di konteks diagram ini kita bisa klik 2 kali di setiap flow-nya, kemudian pilih data, lalu pilih add object, nah, lalu kita masukkan yang sesuai dengan nama flow-nya. Kita checklist, lalu di OK dan OK lagi, kemudian diulangi sampai seluruh flow sudah diberikan datanya. Nah, jika sudah kita isi semua datanya, kita buka lagi untuk DFD level 1 dan lakukan langkah yang sama. Klik 2 kali untuk di setiap flow-nya. Kita pilih menu data, kemudian add object. Nah, jika no data available for selection, kita ubah dulu yang select location ini, pilih yang sistem informasi perpustakaan yang atas. Nah, maka kita sesuaikan lagi sama seperti
langkah sebelumnya. Nah, jika sudah semuanya kita isikan, kemudian kita bisa melakukan pengecekan model DFD kita melalui menu Tools, lalu pilih Cek Model. Kemudian kita OK. Nah, di sini akan ditampilkan log yang keliru. Tetapi biasanya untuk proses pengecekan pertama ini pasti menampilkan error. Kita coba sekali lagi. Nah, sekarang errornya sudah hilang. Jadi dalam Sybase ini biasanya otomatis dibenarkan ya, otomatis dibetulkan bagian-bagian yang errornya, yang mana errornya masih dapat diketahui dan ditoleransi oleh aplikasi Sybase-nya. Nah, di sini apa sih yang error tadi itu bisa kita lihat di setiap flow-nya. Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih bagian data. Nah, ternyata untuk bagian data itu tidak hanya data login saja, tapi semua datanya perlu dimasukkan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika sudah selesai ini DFD level 1, maka jika diperlukan lagi hingga DFD level 2, semisal proses login ini bisa kita dekompos lagi atau misal mengelola data buku atau yang lainnya, maka langkah-langkahnya sama, tinggal kita klik kanan, pilih dekompos proses, kemudian kita buat di DFD-nya. Lalu langkah terakhir kita bisa melakukan ekspor untuk report dari laporannya ini. Nah, bisa kita pilih report wizard, kemudian kita isikan namanya report SI purpose. Bahasa yang digunakan bisa di sini kita pakai English saja, kemudian next. Nah, file apa yang ingin kita inginkan untuk outputnya ya, bisa HTML, bisa RTF jika ingin untuk dokumen, atau lokal untuk melakukan print ya secara langsung dari editor. Nah, misal kita coba yang HTML, kemudian temanya bisa dipilih, disesuaikan, lalu kita next lagi. Nah, di sini report structure-nya ada table of content, di situ sudah template ya. Kita next saja. Nah, kemudian sini kita next lagi, lalu finish. Kemudian kita simpan. Nah, lalu kita coba buka. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya, bisnis proses model. Oke, seperti itu. Jika sudah selesai, maka model ini bisa kita simpan. Oke, sekian penjelasan penggunaan aplikasi Sybase Power Designer untuk pembuatan data flow diagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.